3 tentang baris dan deret. Kemarin kita udah belajar tentang apa aja baris dan deretnya. Ada yang masih inget nggak? Udah belajar tentang apa aja? Pola bilangan apa aja? Ayo, kok pada diam? Fibonacci. Ya, ada Fibonacci. Terus apa lagi? Tugasnya udah Pola bilangan dikerjain ganjil. belum? Nah, benar. Pola bilangan ganjil. Pola bilangan genap. Terus ada juga segitiga Pascal. Udah tahu kan? Ya, sekarang kita lanjut ke pertemuan selanjutnya, yaitu tentang baris dan deret. Ada di buku kalian itu halaman 6 ya. Silakan dibuka. Nah, materi hari ini yaitu tentang barisan dan deret. Barisan dan deret itu ada 2 macam. Ada barisan aritmatika, ada barisan geometri. Nah, masing-masing dia ada baris dan deretnya. Rasya, kenapa Rasya? Enggak, Bu. Nyoba doang. Ya. Nah, yang kita pelajari hari ini yaitu tentang barisan dan deret aritmatika. Lanjut ya. Apa aja yang akan dipelajari? Yang pertama tentang pengertiannya. Yang kedua, rumus suku ke N-nya. Yang ketiga, pengertian deret. Kalau ini pengertian barisan. Barisan sama deret beda ya. Terus yang keempat, rumus jumlah N suku deret aritmatika. Nah, pengertian barisan aritmatika apa? Coba kita lihat di sini. Ada 1, 8, 15, 22, 29. Ini bedanya berapa nih? Ini kan U1, ini U2, ini U3, ini U4, ini U5. Nah, bedanya dari U1 ke U2 berapa? 7. 7. Plus 7 ya. Terus 8 ke 15? Plus 7. Plus 7 juga. 15 ke 22? Plus 7. 7. 22 ke 29? Plus 7 lagi. Ya, plus 7 lagi. Bedanya kayak gimana nih jadinya? Tetap atau berubah? Tetap. Bedanya tetap. Yaitu berapa? Tuh. Yuk. Coba kita lihat lagi yang kedua. 30 ke 24. Berarti bedanya berapa nih? 30 ke 6. 24. Minus 6. Nah, 6 atau min 6? Min 6. Min 6. 24 ke 18? Min 6 juga ya? 18 ke 12? Min 6. 12 ke 2? Min 6 juga. Kok 2 sih ini? Nah, maaf. Harusnya 6 ya itu. Nah, berarti bedanya tetap ya. Berapa bedanya? Min 6. Nah, apa jadi pengertian barisan aritmatika? Ya, pengertiannya. Barisan aritmatika adalah barisan yang selisih bilangannya selalu tetap. Ya, jadi dia dari U1 ke U2 tetap, U2 ke U3 tetap, U3 ke U4 tetap, U4 ke U5 tetap. Nah, itu ciri-ciri dari barisan aritmatika. Harus kalian perhatikan ya. Pokoknya kalau bedanya tetap, berarti itu barisan aritmatika. Dah, silakan di screenshot. Dah. Ya belum? Dah? Dah.
Lanjut. Nah, ini ada rumus suku ke N-nya untuk barisan aritmatika. Coba kita lihat pola bilangan barisan aritmatika. Dimisalkan U1-nya itu adalah A. Terus selisih U1 dan U2 itu B. Kita lihat. Berarti kan U1 kita misalin A. U2 berarti kan ini selisihnya berarti kita misalin apa plus B. Ya nggak? Berarti Iya. kalau U2 itu A ditambah B. Terus kalau U3 kan ditambah B lagi ya? Berarti jadinya A tambah berapa B? A tambah Tambah berapa B? 2 B. Karena kan udah ditambah B, ditambah lagi untuk U3-nya. Nah, kalau U4 A ditambah berapa B? 3 lah. 4. Iya, betul. Siapa tuh? A ditambah 3 B. Nah, kalau UN. UN itu berarti N-nya bisa berapa aja? N-nya bisa berapapun. Kira-kira ada yang bisa tahu nggak? Kalau UN berarti rumusnya jadi apa? U sama N. Nih, kalau U2 itu B aja. Kalau U3 itu 2B. Kalau U4 itu 3B. Berarti kalau UN berapa? Berarti A ditambah Iya, betul. A ditambah 4 UN. A Bener nggak, Bu? ditambah nggak ada 4-nya kan 4-nya ini apa namanya? A tambah UN. Kalau 4 dia 3B. Kalau N berarti berapa B? A 4. A tambah B. UN. A ditambah UN. nih 3 ini dapatnya dari mana nih 3? 4 dikurang 1, ya nggak? Ya. Iya, berarti kalau ininya N, di sininya berapa? 4. 4. Kok 4? Kan ininya N, bukan bilangan, bukan angka. Berarti 5 di tuh sini Bu apa? kata Ari. 5, Bu. Bukan 5. Ini. Kan N, di sininya N. Ayo. Ya udah, berarti N. N dikurang berapa? Ini kan dikurang 1 nih. Ya berarti ini juga N dikurang 1. Berarti A dikali N min 1 B. Nah, rumusnya tuh jadinya kayak gitu. Kalau untuk UN. Paham nggak? Jadi, rumus suku KN itu untuk barisan aritmatika adalah A ditambah N-1 kali B. Keterangannya, UN itu berarti menunjukkan suku ke N. Misalkan kamu mau suku ke 10, berarti N-nya itu ada 10. Gitu. Terus A-nya itu suku pertama atau U1. A ini ya, U1 ya, adanya ya. B itu bedanya, yaitu selisih bisa dari U1 ke U2, bisa dari U2 ke U3, itu bedanya berapa gitu. Atau kalau kita mau cari rumusnya ini UN dikurang UN min 1. Kita udah mau di screenshot? Udah. Kita lanjut ya. Nah, ini ada contohnya. Coba dilihat. Tentukan suku ke-10 dari barisan aritmatika berikut. Ada 6, 9, 12, 15. Kira-kira kalian mau pakai cara apa nih? Mau pakai cara manual atau pakai cara rumus? Kalau pakai cara manual berarti ini bedanya berapa nih? 6 ke 9. 3. 9 ke 12. 3. Berarti bakalannya bedanya 3 terus ya. Berarti berapa nih abis 15? 18. Terus? 21. 21 terus? 24. 24 terus? 7. 7 terus? 27. 30. Udah 10 belum?
Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi berarti berapa? 33. 33. Berarti ketahuan ya, suku ke-10 ini berarti berapa? Ini. 33. Iya, berarti 33. U10, 3, 3. Nah, ini kalau pakai cara manual, kalian cari satu-satu. Nah, bisa pakai cara rumus. Tadi rumusnya apaan? Rumus suku ke N. UN sama dengan? Itu siapa? Itu siapa sih? UN sama dengan tadi apa rumusnya? A ditambah N min 1 kali B. B. Nah, A-nya berapa? A-nya berapa? Suku pertamanya berarti berapa? Di sini. 6. Iya, ini 6. A-nya kan. Berarti suku pertamanya 6. B-nya berapa selisihnya? Selisih antar suku. Berapa? 3. Iya, 3. 3. Ini B-nya. Nah, udah deh tinggal kita masukin. Yang mau kita cari U berapa? 10. 10. Ya, berarti kita ganti N-nya sama dengan 10. Berarti U10 sama dengan A-nya berapa? A-nya 6. 6. Tambah N-nya tadi berapa? Yang mau kita 3. cari? N. 10. 10 dong. Nah, berarti N-nya 10 min 1 dikali B-nya berapa? 3. 3. 3. Nah, kita berarti yang depan tetap ya, 6 ditambah 10 dikurang 1 berapa? 9. 9 dikali 3. Nah, berarti berapa jadinya? 6 ditambah 9 kali 3 berapa? 12. Masa 12? 27. 2? 7. 7. Nah, berarti tinggal 6 ditambah 27 berapa? 7. 3? 3. 3. Sama nggak hasilnya? Sama. Sama. Nah, ini bisa pakai rumus manual. Bisa? Coba kita lihat contoh kedua. Ya, lalu atas. Ayo Ini gimana? difoto dulu, difoto dulu. Udah. Udah? Udah. Belum. Dah. Belum. Udah. Ngelek sih. Apanya yang nge-lag? Enggak. Udah. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Tentukan suku ke-50 dari barisan aritmatika berikut. 4, 8, 12, 16. 8, 12. Nah, kalau suku ke-50, kira-kira kalian mau pakai cara manual? Mau nggak? Berarti kalian deretin nih terus nih sampai 50. Mau nggak? Capek nggak? Panjang. Panjang kan? Nah, berarti kita harus pakai rumus ya, biar gampang. Kita tentuin dulu berarti A-nya berarti berapa? 4. 50. A-nya itu berarti suku pertamanya berapa? Nih. 4. Iya, 4. B-nya berarti berapa? B itu selisihnya. Selisih. 4. Ya, 8 bedanya 4. sama ya berarti. Nah, berarti kalau dicarinya U50 gimana? U50 sama dengan rumus UN-nya dulu. Rumus UN-nya apa UN? UN sama dengan A tambah N min 1 kali B. Nah, yang ditanya itu berarti kan U berapa? U50. Berarti kita ganti U50 sama dengan A-nya berapa? 4. 4 tambah N-nya berapa? 50 min 1 kali B-nya berapa? 4. Berarti sama dengan 4 tambah 50 dikurang 1.
49. 49 dikali Kali 4 4. sama dengan 4 ditambah 49 kali 4 berapa? Ayo hitung. Coba kotret. 196. 196 cepet banget 96. Rasya. Ngitungnya di mana tuh? Kalkulator ya? Iya. Kertas. Oh, kertas. Iyalah Bu, kalkulator. Punya HP. Apa-apa. Ya udah lanjut ya. Berarti 4 tambah 196 berapa? Ah, Berapa? ya 200. 200. Berarti tahuan kan U50-nya berapa? 200. U50 sama dengan 200. Nah, kalian kalau nyari sendiri capek nggak kalau manual? Capek dong ngurutin sampai 200. Nah, ini berarti pakai caranya yang ini biar gampang. Udah? Bisa ya? Bisa. Lanjut. Ini hapus dulu nih. Mau di foto nggak? Udah. Hapus. Udah. Sekarang yang B. Yang B. Kok yang B sih harusnya yang C? Yang C. Tentukan rumus suku KN dari barisan aritmatika berikut. Nah, 2, 7, 13, 18. Yang ini yang ditanyanya rumus suku ke N. Kalau ini N. kan suku ke 50, ini suku ke 100. Nah, ini suku ke N yang ditanya kan. Berarti nggak N-nya tetap. Kita tentuin tetap. A-nya berapa berarti? 2. 2. B-nya selisihnya? N. Selisihnya. Ini kan A. Selisihnya tetap berapa? 2 ke 7. 5. 5. 7 ke 13 emang 5? Ya, 5. Salah nih. Kayaknya ibu salah deh. Ini harusnya 12. Ini harusnya berarti 17. Ini 22. Iya, biar bedanya sama ya. Nah, ini 5. Berarti bedanya 5 ya. Anggap 5. Berarti B-nya 5. Nah, yang ditanya itu U, berarti U berapa? UN. UN, iya kan ditanya rumus suku KN. Kita masukin UN-nya, rumusnya apa UN? UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Nah, karena yang ditanya adalah tetap UN, berarti UN-nya tetap UN. Gak usah kita ganti. UN sama dengan, nah yang diganti A sama B-nya. A-nya berapa? 2. A-nya 2. 2. Tambah N-nya tetap N min 1. B-nya berarti berapa? 5. Nah, udah kayak gini gimana nih cara ngaliinnya? Kali pelangi. Berarti UN sama dengan 2-nya tetap ditaruh depan tambah N dikali 5 berapa? Salah lagi. N dikali 5 berapa? Berapa? Masa aljabarnya lupa. 5 N. Terus min 1 dikali 5 berapa? Min 1 kali 5. 5. Min 5. Ya, berarti kelompok ini yang bisa dikurang yang mana? Nih, 2 sama min 5. 2 dikurang min 5 berapa? Min 2 dikurang 5 ya. Min 3. Berarti rumusnya itu jadinya min 3 ditambah 5 N. Ini kan nggak ada temennya ya, yang ada N-nya nggak ada lagi kan? Kalau nggak ada temennya berarti dia tetap. Nah, ini dia rumus suku ke N-nya. Bisa? Bisa nggak? Ada yang mau nanya nggak? Sampai sini. Nah, ini rumus suku ke N-nya nih.
Coba, silakan yang mau nanya. Kalau nggak ada yang mau nanya, difoto dulu. Udah? Udah belum? Udah. Nah, ya udah berarti kita lanjut. Lanjut yaitu deret aritmatika. Nah, kalau tadi itu barisan namanya. Kalau yang ini deret. Deret itu apa? Coba kita lihat di sini. Jika U1, U2, U3 sampai dengan UN membentuk barisan aritmatika, bentuk penjumlahan U1 tambah U2 tambah U3 tambah sampai dengan UN itu disebut deret. Jadi deret itu penjumlahan dari suku-sukunya nih kayak gini. U1 tambah U2 tambah U3 itu namanya deret. Jadi ditambah. Kalau barisan kan cuma kayak gini ya tadi. 1, 2, misalkan ya. 3, 4. Ini barisan. Nah, kalau misalkan deret berarti ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nih deret. Tahu bedanya deret sama barisan? Tahu. Ya, tahu kan? Berarti yang ngebedain kalau barisan pakai barisan mah koma aja, kalau deret ditambah namanya. Nah, jadi rumus suku KN deret aritmatika adalah, nah ini rumusnya ada 2. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1B atau Sn sama dengan N per 2 U1 ditambah UN. Keterangannya Sn itu adalah jumlah suku KN. A-nya itu tetap suku pertama. B-nya tetap selisih dari suku-sukunya. Udah, coba di screenshot dulu. Ya, ntar kita lanjut ke contoh. Biar lebih paham. Udah? Belum. Udah. Yang lain? Udah, Bu. Udah. Udah. Lanjut ya. Contohnya kayak gimana nih? Nah, coba kita lihat di sini. Pada barisan bilangan min 10, min 5, 0, 5, 10, tentukan jumlah 15 suku pertama. Kira-kira kalau 15 suku, kalian mau ditambahin semua atau mau pakai rumus? Kalau ditambahin semua berarti min 10 tambah min 5 tambah 0 tambah ini tambah ini. Terus ini selanjutnya berapa nih? Ada yang tahu nggak? Berarti bedanya berapa? 5. 5. Nah, berarti selanjutnya berapa nih? 15. 15. Terus selanjutnya berapa? 20. 20. Mau ditambahin satu apa mau pakai rumus? Tambahin aja lah, Bu. Serius. Coba tambahin. Berarti sampai ada 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini baru 7. 25. Banyak nggak kalau ditambahin? Tahu nih kayak ini sama kagak. 40. Kalau sanggup ditambahin ya silakan. 45. 50. 55. 50. 55. Nah nih, udah tuh tambahin. Berapa hasilnya Ibu tinggal nunggu kalau mau ditambahin manual. Ini udah 15 nih. Berapa hasilnya ini? Kalau enggak ditambahin, tambah. Berapa? Kalau misalkan yang ditanya adalah jumlah 15 suku pertama. Berarti ini tambahin nih semua berapa? Ada yang bisa langsung? Kalau nggak bisa berarti kita pakai rumus ya, biar gampang. 5. Rumusnya apa tadi? Sn. Sn dengan, ada yang tahu nggak? Yang pertama, N per 2 dikali A plus N min 1 B. Oh ya, ini tentuin dulu berarti A-nya berapa? A-nya berapa? Suku pertamanya berapa? 10.
10. 10. A-nya 10. B-nya berapa selisihnya? 5. 5. Yang ditanya apa? 15 suku pertama. Jumlah 15 suku pertama. U apa S? S. Yang ditanya berarti S. kalau jumlah 15 suku pertama berarti S 15. 15. Tahu ya bedanya barisan sama deret? Kalau deret itu pakainya simbolnya S. Kalau barisan atau suku itu pakainya U. Ya, tahu. U itu untuk suku. Kalau S untuk jumlah. Berasal dari kata sum. Bahasa Inggrisnya kan jadi jumlah. Jadi ininya S. Simbolnya dah. Berarti kalau kita cari S15, rumusnya jadi gimana? S15 sama dengan N-nya berarti berapa jadinya? 5. 15. Kan yang ditanya. N. 15 per 2 dikali. A-nya berapa? A-nya 10. min 10. Min 10. 10. Ditambah. N-nya berapa tadi? 15. 15 dikurang 1 kali B-nya berapa? 5. 5. Iya. Udah mau habis ya waktunya 10 menit lagi. Ayo dikit lagi. Nggak kerasa ya? Ya. Nah sekarang kita, kalau ininya ganjil, 15 per 2 kan nggak bisa ya dibagi. Berarti tetap taruh dulu 15 per 2. Per 2. Ini min 10 ditambah 15 dikurang 1. 14 kali 5. 5. Nah, berapa tuh? Hitung, sambil hitung berarti yang ini tetap 15 per 2 dikali 10 ditambah 14 kali 5 berapa? 70. Yakin? Udah dihitung ya? Bagas. Udah, bener ya 70. Nah, berarti ini tetap 15 per 2 dikali min 10 ditambah 70. Berapa? Sama aja kayak 70 dikurang 10. Kan itu min 10 tambah 70. Bukan 10 tambah 70. Berapa berarti? 6? 10. 10. Nah, ini bisa dicoret gak nih? 2 sama 60. Bisa kan? Coret. Dapat berapa? Dapat 60 bagi 2. 3. 30. Nah, berarti sisanya tinggal 15 kali 30. Berapa? 30. Coba. 4? 15 kali 30 berapa? 405. 150. Nah, berarti jumlah 15 suku pertama itu hasilnya 450. Ini kalau ditambahin semuanya itu hasilnya 450. Oh, gitu. Iya, kalau kamu mau tambahin ya silahkan kalau sanggup. Nah, Ibu kan nggak sanggup nih, jadi Ibu pakai rumus deh. Langsung ketemu. Bisa? Bisa. Ya, difoto dulu. Ya. Ya. Belum. Udah belum? Belum. Foto-foto. Udah? Dah. Ya, lanjut ya. Diketahui deret aritmatika berikut. Tentukan jumlah suku dan jumlah jumlah suku. Salah nulis nih kayaknya Ibu. Jumlah suku itu maksudnya UN-nya ada berapa, sukunya ada berapa. Dan jumlah pada deret tersebut. Jumlah suku ini berarti maksudnya UN-nya ada berapa, N-nya ada N-nya ada berapa.
N-nya ada berapa, sama jumlah pada deret tersebut, berarti yang ditanya SN. Udah, berarti kita yang pertama cari N-nya dulu ya, sukunya ada berapa. Diketahuinya apa nih? A-nya berapa A-nya? 4. Ya, A-nya sama dengan 4. B-nya 4 ke 6 berapa? 2. Berarti ini ya, B-nya 2. Berarti kita bisa nih masukin. Nah, ini diketahui nih, suku terakhirnya ada berapa nih? Terakhirnya berarti 52. Nah, ini tuh masuknya berarti UN-nya. UN-nya 52. Rumus UN apa rumus UN? A plus A Ditambah N min 1 min 1 kali B. kali B. Terus berarti UN-nya berapa? Udah ketahuan kan UN-nya? Ini UN. Ya, Berapa UN-nya? 52. Iya. 52. 52. Berarti masukin sini 52 sama dengan A-nya berapa? 4 tambah N-nya kan kita belum tahu. Berarti tetap N-1 kali B-nya berapa? 2. Main lu. Terus berarti ini tetap 52 sama dengan 4 ditambah. Nih kali pelangi 2 kali N. 2N. 2N. 2 kali min 1. 1 Min 2. 2. Nah, ini berarti 52 sama dengan. Ini bisa nih, yang dikurang apa sama apa? 4 dikurang 2 berapa? 2. Berarti 2 ditambah, sisanya 2 N. Tahu dapat dari mana? 2. 52. Ya, berarti ini 52 sama dengan. Oh ya, kalau kita mau nyari N-nya berarti pindah ruas enggak si 2-nya? Nih. Ini kita mau nyari N-nya, taruh di sendiri dia. Nah, ini berarti pindah kan ke sini. Berarti 52, kalau pindah berarti dikurang, tandanya berubah ya, tadinya positif jadi negatif. Dikurang 2, sama dengan sisanya yang di kanan tinggal 2N. Paham nggak? Ini kan aljabar kemarin, LSP. Bisa ya? 52 dikurang 2 berapa? 50. 50 sama dengan 2N. Nah, kalau mau nyari N-nya berarti sama-sama dibagi berapa? Pindah ruas. 50 dibagi 2 sama dengan N. Berarti N-nya berapa? 25. Iya, 50 bagi 2, 25. Nah, berarti ini tuh ada sebanyak 25 suku. 25 suku nih, semuanya nih, dari sini ke sini. Nah, berarti kalau kita tanya SN-nya, berarti yang ditanya S berapa? S 25 berapa? Berarti kita hitung. SN rumusnya apa tadi? N per 2 dikali A plus N. Tadi salah nih. Ini harusnya 2A. Kok kalian diam aja sih? Berarti ini harusnya tadi 15 per 2 dikali. Ini berapa ya tadi? Ini berarti bukan 450. Ibu lupa tadi. Nggak ada 2-nya. Min 20 plus 70. Berarti ini 15 per 2 dikali 50. Bukan 60. Tadi kan 60. Ini coret-coret 25. Berarti hasilnya berapa? 25 kali 15. 375. Nah, berarti ini jawabannya 375 ya, bukan 450. Nanti dihitung lagi di rumah sambil nyatet ya.
Ini rumusnya 2A plus N-1 kali B. N-nya kan berarti berapa? 25. Berarti 25 per 2 dikali 2. A-nya berapa? Berapa? 4. Ya kan? Ya enggak? Iya. 4. Ditambah N-nya berapa? 25 dikurang 1. B-nya berapa? 4. Nah, sampai sini nanti kalian cari jawabannya berapa ya? S25-nya ya. Ya nggak? Cari sendiri ya. Cari. Nah, sekarang kita bahas contoh yang ketiga, yaitu coba kita lihat. Suatu barisan aritmatika diketahui suku kelimanya adalah 13 dan suku ke-15 adalah 43. Tentukan rumus suku ke N barisan bilangan tersebut dan suku ke-25 dari barisan bilangan tersebut. Nah, kalau ditanyanya rumus suku ke N, berarti yang ditanya apa di sini? Di sini berarti yang ditanya adalah UN. Ya, kalau suku ke-25 berarti yang ditanya U25. Dah. Tapi ini yang diketahui apa? Coba kita tulis yang diketahuinya. Suku kelimanya adalah 13, berarti U5 sama dengan 13. Dan suku ke-15 adalah 43, berarti U15 adalah 43. Nah, ini bukan pakai cara yang sebelum-sebelumnya. Ini berarti kalian harus mengeliminasi dan mensubstitusi yang ada di sini. Gimana caranya? Coba kita lihat. Kalau U5 berarti U5 itu rumusnya apa? Kalau kita pakai rumus UN kan, UN sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, kalau misalkan U5 berarti jadinya apa? A plus N-1, 5-1 kali B. Berarti jadinya berapa? A plus 5 kurang 1 berapa? 4 kali B. Nah, berarti U5 itu jadinya A plus 4B. A plus 4B sama dengan berapa U5-nya? 13. Nah, sekarang U15-nya. Kalau U15 berarti berapa jadinya? D. Kalau U15 berarti jadinya kan kalau 5 di sininya 4B. Berarti kalau 15 berapa? Ya, 14 B dikurang 1 min 1. Berarti kalau di sininya itu 15 dikurang 1. Nah, jadi sama dengan 14. Berarti kita tulis nih di sini A plus 14 B itu sama dengan berapa di sininya? 43. Nah, kita kan nggak tahu ya A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, ini kita bisa pakai cara substitusi dan eliminasi. Caranya gimana? Kalau udah dapat persamaan seperti ini, dua persamaan, kalian bisa mengeliminasi yang A, yang koefisiennya sama. A di sini kan koefisiennya sama-sama 1 gitu. Nah, berarti kita eliminasi dulu. Gimana eliminasinya? Berarti di sini min. Nah, lihat di sini A dikurang A habis. 4B dikurang 14B berarti berapa? Min 10B sama dengan 13 dikurang 43 berapa? 3 min 30. Nah, berarti B nya berapa nih? Min 30 per min 10 sama dengan 3. Nah, kita udah dapat nih B nya sama dengan 3. Nah,
A-nya berapa kira-kira, ada yang tahu nggak? A-nya bisa kita cari dari yang ada persamaan yang ada di situ. Coba ya. Kita cari, berarti dari sini kita substitusi dari sini. Nah, berarti berapa nih? Kan di sini ada A plus 4B sama dengan 13. Nah, B-nya udah ketemu kan? Berapa B-nya? 3. Berarti kita masukin B-nya 3. Berarti jadinya A plus 4 dikali 3 sama dengan 13. Nah, A-nya berarti jadi berapa? A plus 4 kali 3 berapa? 12 sama dengan 13. Berarti A-nya 13 kurang 12 berapa? 1. Nah, dapat nih. A-nya 1, B-nya 3. Berarti kita udah punya modal ya buat nyari UN sama U25. Ya, sampai sini berarti sekarang kita tinggal cari UN-nya dulu. Rumus suku ke N. UN sama dengan rumusnya kan A plus N min 1 B. Rumusnya itu A plus N min 1 kali B. Nah, A-nya berapa masukin? A-nya 1. N-nya nggak tahu. B-nya berapa? 3. Berarti jadinya berapa? 1 plus, nah ini kali pelangi nih, 4. 3 kali N 3N min 1 kali 3 min 3. Nah, ini jadinya apa nih? Yang bisa dikurangkan berarti ini sama ini. 1 dikurang 3 berapa? Min 2 tambah 3N. Nah, ini adalah rumus suku ke N-nya atau UN. Sampai sini paham? Berarti dapat nih UN-nya itu sama dengan min 2. UN-nya sama dengan min 2 tambah 3 loh. Min 2 tambah 3N. Nah, sekarang kita cari U suku ke-25-nya, berarti U25. U25 berarti N-nya tinggal kita ganti jadi 25. Sama dengan berapa? Min 2 tambah 3 kali 25. Berapa jadinya? Min 2 tambah 3 kali 25 75. Min 2 tambah 75 berarti berapa? 73. Berarti U25 nya sama dengan 73. UN nya min 2 plus 3N. Sampai sini paham? Paham ya? Lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal cerita. Di sini ada soal, setiap minggu Dina menyimpan uang di laci. Pada minggu pertama Dina menyimpan 500 rupiah. Pada minggu kedua 700 rupiah. Pada minggu ketiga 900 rupiah. Nah, minggu keempat 1100 rupiah. Begitu seterusnya, setiap minggu bertambah 200. Tentukan besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20. Berarti besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20. Nah, berarti ini kita bisa menyimpulkan yang dicari U atau S. Kalau yang ditanya besar uang yang disimpan pada minggu ke-20 berarti U. U20 berapa? Pada minggu ke-20 dia nyimpen berapa nih kira-kira? Kan ini bertambah nih, setiap minggunya 200. Tuh.
Nah, ya kalau yang B, tentukan jumlah uang yang disimpan Dina setelah 36 minggu. Nah, kalau ini kan jumlah uang setelah 36 minggu. Berarti yang ditanya itu S36. Nah, sampai sini berarti paham. Nah, kita untuk mencari U sama S ini kan butuh modal. Modalnya apa aja sih? Kan kalau UN rumusnya apa? A plus N-1 kali B, ya kan? Terus kalau rumus SN apa? SN sama dengan N/2 dikali 2A plus N-1 B. Nah, sini sama-sama butuh A sama butuh B. Kita cari dulu. Berarti diketahui A nya berarti berapa? A itu berarti suku pertama menyimpan dia berapa? Ini kan 500. B nya berapa? B nya itu berarti selisihnya, selisih setiap minggu berapa? Dari 500 ke 700. Berapa selisihnya? Nih, di sini ketahui ya, 200. Udah deh. Berarti kita bisa langsung cari yang A. Yang A berarti U20. Nah, berarti U20 sama dengan A-nya berapa nih masukin? 500 tambah N-nya berapa? 20 min 1 kali B-nya berapa? 200. 200. Nah, jadinya berapa nih? 500 ditambah 20 dikurang 1, 19 kali 200. Coba, berarti jadinya berapa? 500 tambah 19 kali 200 berapa? 19 kali 2, 18. 2 tambah 1, 3. Berarti 3.800. Nah, berarti berapa? 500 tambah 3.800 sama dengan 4.300. Nah, berarti besar uang disimpan Dina pada minggu ke-20 adalah 4.300 rupiah. Sekarang yang B. Yang B itu adalah jumlah uang yang disimpan Dina setelah 36 minggu. Nah, berarti S36. S36 berarti rumusnya apa? Ini kan SN. Sama dengan N/2, berarti N-nya berapa? 36/2 dikali 2. A-nya berapa? 500. A-nya 500. Terus ditambah N-1. N-nya berapa? 36 kurang 1. B-nya berapa? 200. N-1B. Nah, berarti kita tinggal cari 36 bagi 2 bisa berapa? 18. 2 kali 500 1000 tambah 36 kurang 1 35. 35 kali 200. Nah, ini berarti tetap 18. 1000 tambah 35 kali 200 berapa? 35 dikali 2 itu berarti kan 70. Jadinya 7000. Nah, sekarang tinggal 18 dikali 1000 tambah 7000. Berarti 8000. Nah, berarti hasilnya adalah 18 dikali 8000 berapa? 8 kali 8, 64. 8 tambah 6, 14. Berarti hasilnya 144.000 rupiah. Total tabungan Dina setelah 36 minggu adalah 144.000 rupiah.
Nah, ini jawabannya. Paham sampai sini? Kalau ada yang belum paham silakan nanti bertanya kepada Bu Vivi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.